Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Didukung oleh tamu kita berikutnya, yaitu seorang perempuan yang mendirikan sekolah lansia. Dan ini masuk dalam kategori tenaga kesehatan teladan non-pemerintah. Artinya dia bukan ASN. Nah, apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Dwi Kurniasi. Iya. Baik. Nama lengkapnya Dwi Endah Kurniasi. Betul. Mbak Endah, silakan duduk. Boleh saya taruh sini Bang? Oh, Andi? taruh sini ya. Titip ya. Titip, bukan milik ya. Iya. Oke. Mbak Endah, asal dari mana? Jogja. Jogja. Oke. Kerja di? Saya dosen. Dosen. Oke. Dosen apa? Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Ya. Ngajar itu ya? Ya. Ilmu ngajar. kesehatan masyarakat. Ya. Di perguruan tingginya? Di Universitas Respati Yogyakarta. Oke. Sudah berapa lama? Saya sejak 2015 mengajar di sana. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini kan penghargaan ini bukan penghargaan yang pertama, tapi Ya. beberapa kali sudah mendapatkan penghargaan juga ya. Betul Bang Andi. Yang diingat penghargaan apa aja? Kemarin dapat ASEAN Healthy Aging Prize for ASEAN Innovation tahun 2020. Lalu saya juga pernah mendapatkan MDG Award di tahun 2014. Lalu saya juga mendapatkan dari Hackathon, itu salah satu ide Festival Inovasi Nasional. Wah, dan seterusnya ya. Ya. Nah, apa yang Mbak Endah lakukan tentu Anda semua tidak sabar ingin tahu. Tapi sebelum itu ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dwi Endah Kurniasi, seorang dosen yang mengajar program studi kesehatan masyarakat Universitas Respati Yogyakarta, menjalani hari-hari dengan memenuhi panggilan hidupnya di dunia kesehatan dan pendidikan. Alhamdulillah akhirnya selesai. Tidak hanya mengajar mahasiswa dari Gen Z, siapa sangka Endah di hari-harinya juga meluangkan waktunya untuk menjalankan sekolah lansia yang usia siswanya 2 kalinya umur Endah. Melalui Yayasan Indonesia Ramah Lansia dan program sekolah lansia, Endah menjalankan panggilannya untuk memberikan edukasi dan bantuan kesehatan bagi lansia di kota Yogyakarta. Iya, jadi waktu itu saya melihat tetangga saya yang sudah lansia, dia ditaruh di belakang oleh keluarganya dan dia tidak bisa apapun. Nah, disitulah hati saya tuh seperti terketuk, apalagi di rumah saya juga ngopeni ya, merawat bapak ibu saya yang sudah lansia. Nah, sehingga di situ kan saya melihat meskipun sudah lansia begitu ya, dengan kondisi penurunan fungsi tubuh begitu, mereka itu juga butuh pengetahuan supaya mereka bisa adaptif terhadap proses penuaan. Para siswa di sekolah lansia diajarkan 7 dimensi materi utama, diantaranya dimensi spiritual, intelektual, sosial, vokasional, lingkungan, fisik, dan emosional. Implementasi dari ketujuh dimensi tersebut tidak lain untuk memberikan edukasi kesehatan bagi para lansia. Yang jelas gini Pak, saya dulu kan juga nggak pernah ya ikut lansia, ikut macam-macam. Tapi dengan saya merasakan dengan ikut program lansia ini, saya dengan bangga sekali saya bisa mengatasi dengan segala penyakit yang kecil-kecil istilahnya bisa kita atasi sendiri dan tidak usah kita ke rumah sakit atau itu loh. Jadi kita lebih enak diatasi sendiri. Di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kegiatan sekolah lansia mendukung terintegrasinya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
mengetahui dan sangat mendukung program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Endah ini, karena di situ juga mendukung program pemerintah khususnya untuk program lansia di Kota Yogyakarta. Dalam setiap kegiatan lansia selalu dilakukan screening kesehatan oleh puskesmas setempat. Endah pun merasakan fase-fase sulit merintis sekolah lansia. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang meragukan jerih payah Endah. Iya, saya akan terus memperjuangkan lansia. Terus. Terima kasih. Tunggu, adegan yang membuat saya tertarik dan sering berulang di sini adalah menjulurkan lidah. Itu apa itu? Supaya tidak pikun, Bang Andi. Oh, supaya tidak pikun? Iya, salah satunya. Oke, jadi salah satunya yang diajarkan itu ya, Iya. terapi-terapi supaya orang tidak demensia ya, Iya, tidak betul. pikun. Iya. Kembali ke sekolah lansia, jadi ini sekolah apa sebenarnya? Iya, sekolah untuk menjadi lansia yang sukses. Lansia yang yang sukses. bahagia. Dan Bahagia. lansia yang hidupnya bermartabat. Oke, sukses pengertiannya apa sih ini ya? Sukses itu artinya semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin aktif, semakin tua semakin produktif, dan di akhir hayatnya dalam kondisi bermartabat. Baik, bermartabat ya. Iya. Kenapa harus ada kata bermartabat? Ya, karena banyak sekali lansia-lansia yang sudah mereka hidupnya makin tidak baik begitu ya, malah justru sudah pensiun, lalu pensiunnya berkurang, lalu oleh keluarganya mungkin ditaruh di belakang begitu. Nah, ini penting untuk bagaimana mereka supaya bisa tetap bermartabat dan bisa tangguh di usia senjanya. Mandiri juga ya, tidak Iya. menyusahkan orang ya. Betul. Apa saja misalnya yang diajarkan kalau secara kasat mata saya datang ke sana, apa aja pelajaran-pelajaran atau kegiatan yang dilakukan? Iya, yang jelas memang output pembelajaran ini adalah membuat lansia bahagia. Jadi pembelajarannya ya ringan begitu. Nanti diajarkan ada terapi tertawa, ada terapi tersenyum, lalu ada tong terapi tadi, terapi senam koran dan sebagainya. Baik, jadi muridnya ini rata-rata umurnya berapa? Yang jelas di atas 60 tahun rata-rata. Tapi ada juga yang pralansia yang mau ikut juga ada, karena mempersiapkan lansia sejak dini kan itu bagus juga. Bagus juga ya. Iya, iya. Ada kesadaran untuk mempersiapkan diri ya. Iya, betul. Agar mencapai tadi lansia yang bahagia, bermartabat, mandiri tadi ya. Betul. Nah, kalau kita kembali ke soal usia, yang paling tua yang pernah ada atau pernah bersekolah di sekolah lansia ini berapa usianya? Ada itu kami di Jawa Timur ada 114 tahun, di Yogyakarta itu 105 tahun, dan di Jawa Barat ada 122 tahun menjadi siswa sekolah lansia. Masih bisa sekolah? Masih. Oh, tunggu dulu, ini tadi Jawa Timur. Ya, ada tadi yang kita lihat di Jogja. Di Jogja, karena Jadi sudah, sebenarnya udah ada di mana ini sekolah lansia ini? sudah ada 13 provinsi yang mengembangkan sekolah lansia. Tunggu dulu, mengapa lansia-lansia itu tadi mau bersekolah? Iya, Apa yang disampaikan kepada mereka? Ya, awalnya memang mereka juga, lah kok udah tua kok sekolah gitu, nanti saya diajari matematika. Dulu Iya, waktu iya. SD saja nggak selesai gitu. Ada Tapi PR-nya nggak nih? Ada PR? Ada PR-nya. PR-nya tadi menjulurkan lidah di rumah. Kalau gurunya siapa yang mengajar? Ya, jadi kami ada dosen, lalu ada juga dari puskesmas, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari BKKBN, ya siapapun yang pemerhati lansia yang mereka ingin berbagi ilmu untuk lansia. Ini jadi relawan? Iya, relawan. Dengar-dengar Mbak Endah pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Iya. Kemana aja? Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia.